A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak jamaah perwiritan Al-Ikhlas yang Allah berkahi, semoga rumah yang kita datangi ini Allah lindungi keluarga di rumah ini, begitu juga dan keluarga kita. Allah lancarkan rezeki sahibul bait yang punya rumah, begitu juga dan kita. Allah jadikan anak keturun kita semua orang-orang yang salih salihah, dan kelak Allah permudah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna pahaman nabiin, ya Allah berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hibzal mursalin, dan hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat yang muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkan kami dari kegelapan kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakan kami dengan nur pemahaman, cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah untuk kami pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah atas kami hikmah, wahai Allah yang maha penyayang di antara yang tersayang. Kita mulakan kaji kita dengan memasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan. Liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Wa Tirmizi anhu, dan Imam Tirmizi daripadanya dia ada menghadiskan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, bimbingan hamba kepada jalan yang cerdas. Iza fa'alat ummati, apabila umatku melakukan khamsa asyrata khaslatan, 15 macam, halla bihal bala, aku halalkan, jadi halal dengan dia, Allah halalkan untuk dia al bala, baloh. Jadi kalau 15 macam ni dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, ya, Allah halalkan sebab perbuatan dia tu, dia sendiri yang memancing balo tu dengan 15 macam ni. Idza kanal maghnamu daulan, apabila mendapat kekuasaan itu dianggap sebagai keberuntungan. Dia jadi apapun, dari bab dekoci, kepala desa, sampai presiden. Menjadi pemimpin itu dianggap sebagai keberuntungan. Berarti tujuan hati dia itu menganggap kekuasaan itu adalah suatu yang diidam-idamkannya, hendak mendapatkan apa saja. Jadi itu menjadi sebagai ujung tombak. Ini balo nih. Karena orang kalau sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, sejatinya
bukanlah dia hendak mengurus untuk umat nih, tapi untuk mencapai hajat dia. Begitu. Apakah hendak rumah besar, apakah hendak usaha tambah lebar, lain sebagainya. Itu kata kitab nih. Pandanglah kalau udah ada 15 macam nih, hati-hati. Ya. Kalau sekarang udah begitu-gitu kok tutup ustaz. Makanya orang yang menganggap kekuasaan ini sebagai suatu keberuntungan, dulu ulama-ulama, orang-orang soleh, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, kalau jadi pemimpin, dia ucapnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak bona nanti pertanggungjawaban aku. Begitu tuh, kalau pemimpin nih, banyak pertanggungjawabannya. Jangankan bab pemimpin itu, memimpin diri aja. Kan ada hadis, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Setiap kamu akan ditanya apa yang kau pimpin. Tangan kau pimpin kemana. Itu bab sendiri itu dulu tuh. Belum yang lain. Mata kau pimpin kemana. Telinga, mulut, kaki, kemana. Apatah lagi kalau ada pasangan, itu juga dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang lebih hebat lagi, dengan hajat orang ramai. Itu lebih luar biasa lagi. Makanya, sebaiknya, kalau standar, bab kita kepemimpinan ni, dua aja. Yang lain tak apalah lah. Sulit-sulit bonah. Tapi ini yang susah tuh. Jalan cantik, sungai bersih. Itu aja dah, usahakan. Kalau masalah sekolah, biarlah rakyat mementingkan anda yang nomor 1, anak nomor sepatu, terserah dia. Yang nomor sepatu kan sampai 37, 38, 39, terserah. Kalau udah nama sungai itu bersih, berarti tanda dia, rakyat tuh udah berupaya disadarkan, entah dikasihnya hadiah, entah kasih iming-iming. Ini susah nih kau join ini. Sungai bersih, jalan bagus. Kalau jalan bagus, orang sakit, itu berubat ke Medan mudah, cepat. Ini, saking parah jalan tuh, orang mati pun masih bisa hidup balik. Begini-gini dah. Bub, itu dah. Berguyang dia begitu. Ini cerita sebetulnya sarkasme. Sarkasme itu bahasa terbalik. Tak mungkin lah pula. Tak mungkin begitu. Tapi begitulah. Kalau orang melahirkan mau tengah jalan. Begitulah bahasa kasar. Itu dulu begitu. Makanya ketika Umar bin Khattab mendapati ada unta patah kaki ya, dia udah takut tuh. Bukan takut apa? Takut pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rupa patah kaki unta tadi sebab apa? Jalan rusak. Jalan yang biasa dilalukan buat yang namanya kendaraan, pada saat itu kan memakai hewan. Patah kaki ya. Udah ketakutan dia. Bukan takut sama unta tuh. Takut dia bertanggung jawab di hadap Allah. Makanya ketika Abu Bakar memilih dia, ucap dia keluar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tak sadap makan dia, tak sadap tidur dia. Maka tiap malam dia sidak kalau bahasa kita tuh. Inspeksi mendadak. Bini dia menyukat minyak wangi. Tak kasih ya. Kan apalah salah kan? Ini dapat istilah ganimah atau apa untuk dikasih kepada rakyat. Kan minyak wangi pada saat itu suatu yang mewah. Kalau sekarang kan mudah dibeli. Macam-macam baju sekarang kan udah mudah. Dulu itu makanya dilarang menutup mata kaki karena hanya orang-orang yang berlebih duit yang bisa memakai pakaian yang indah juga. Maka menutup mata kaki dianggap sebagai suatu kesombongan. Dia pakai jubah di atas, disarung, sampai turun menjelo, tersapu. Kalau sekarang nih, kalau di dalam fikih mazhab Syafi'i, menutup mata kaki itu tak sampai haram, makruh aja. Arti makruh itu tetap kalau ditinggalkan berpahala, dikojokan tak mengapa. Tak itu ukuran kesombongan uang. Tak itu ukuran kesombongan uang. Dan kalau kita tengok daripada pakaian zaman Rasul itu adalah jubah. Model dari atas dipakai sampai ke bawah. Sehingga menjulur. Kalau celana itu mana pula dia pakai di bawah.
Karena kalau cerita menutup mata kaki, tanggung tuh alangkan kaos kaki menutup mata kaki. Dari bawah, gue tutup. Itu. Dan zaman Rasul, sampai janggut nih tumbuh, lobat, buban lopas lagi janggut nih, takkan pernah jumpa hadis tentang celana Rasul pakai. Karena zaman Rasul bukan standarnya itu. Makanya lucu uang katanya tak menutup mata kaki, tapi yang pakai celana. Nah, ini celana sunnah nih. Bila Rasulullah sunnah pakai celana? Siapa tukang jahit Rasulullah kira-kira? Nguku pesaa, nguku lingkah pinggang. Kan ini kan suatu pembodohan kadang. Yang penting dia menutup aurat. Dah, balik cerita masalah kepemimpinan. Gasukanlah kepemimpinan itu amanah. Bukan sebagai keberuntungan. Ini Kang kalau udah ada beruntung Kang, apa saja yang berkaitan dengan itu, wah ambil kesempatan. Tadi kan saya cerita kan, bini Umar bin Khattab dilarang menyukai minyak wangi. Kenapa? Memindahkan tuh tinggal di tangan dia. Bisa kau bertanggung jawabkan di hadapan Allah baru tuh. Sampai begitu. Kan biasa tuh, biar orang lain. Kau jangan. Begitulah. Karena dianggap amanah itu adalah beban. Tanggung jawab. Makanya coba tengok kenapa bisa terjadi kasus FS, Ferdy Sambo. Ini merasa keberuntungan dia menjadi polisinya polisi. Ferdy Sambo itu kan polisinya polisi. Polisi bermasalah ditindak buat propam. Nah kan ketua dia tuh. Tapi lucu begini. Ini sekarang nih agak-agak muka-muka polisi itu ini jadi catatan kelam bagi orang nih. Kalau yang pakai hati, kenapa gitu? Kalau yang kau rasa hati, peduli pun tidak. Macam bencong-bencong. Bencong-bencong tu dah latih menceramah tu. Mengasih tahu, mengejek-ngejek. Peduli pun tidak, tambah kau rasa hati. Saya melintas Tanjung Tiram. Dekat Keramil tu kan ada terang bulan. Di situ. Saya melintas nak membelok, mengarah ke Gang Solo. Tempat mendiang Ustaz Amrin. Almarhum. Jadi orang berkereta ni anak-anak lajang mengejek bencong. Berselisih pula saya dengan bencong. Naik kereta tadi. Bencong! Kata budak-budak anak lajang ni. Dipanggil bencong tu saya. Ustaz, kan tak boleh ngejek kan? Dosa. Iya pula. Bencong tahu kau dosa tak? Luar biasa. Bisa digunakan nyawa jadi tameng dia. Tapi perbuatan dia itu dia tidak tahu apa. Kan sebetulnya dia mengundang orang tu mengejek dia. Coba kalau dia normal-normal aja. Nah itu. Jadi itulah. Kenapa? Karena dia, ini bahasa Najwa Shihab yang saya utarakan itu, polisinya polisi. Siapa lagi menindak kalau udah polisinya polisi bermasalah? Dia nganggap itu sebagai maghram. Magnam itu keberuntungan, bukan kerugian. Ini kawan-kawan di sekolah. Kan saya balik mengajar di pesantren Kampung Lalang, sekali ngantar anak. Tadi Pak, saya kemari ini, ba'da maghrib, saya sholat juga di pesantren, menjemput anak. Uang anak saya itu 12 jam juga lah akhirnya sekolah. 7:30 diantar, ba'da maghrib baru dia jemput. Oh itu. Karena tidak belajar kitab lagi, belajar kitab sama menghafal Quran. Jadi dikasih pilihan buat kalau kalian mondok, apa-apa ini. Kalau begini makan kalian kojang, pilihlah. Duit awak tak ada, nak memondok doang itu gonya. Itu juga aja. Cerita aja. Jadi dia tetap dia ngapal, tetap dia mentelaah baca kitab kuning. Ada ustaz di situ. Jadi balik cerita itu. Rupanya pada saat di sekolah itu cerita, tahu bahwasanya komplotan yang menangkap HRS itu, Habib Rizik Syihab. Apa itu tadi? Ferdy Sambo itu sama anak buah termasuk yang dibunuh dia tuh. Keluar dia biiznillah kasus nih kawan nih. HRS tadi. Itu. Dan dulu sempat ada anggota dia menghamilkan mahasiswa, disuruh gugur kan. Akhirnya bunuh diri seperempuan tuh, kan ada dulu kasus tuh. Itu anggota dia. Luar biasa.
Dan terakhir saya dapat 83 orang yang terjerat masalah ini. Ini ada dikembangkan lagi nih. Bini pun masuk. Itu jadi begitu. Itu Allah Ta'ala, maka kan udah pernah kita bahas yang lalu. Uang zalim itu disibukkan dengan uang zalim yang lain. Yang membunuh bandar narkoba sesama bandar juga. Yang membunuh yang rupanya yang ditangkapi perjudian tuh yang tak bayar upeti. Kalau bayar macam kejadian Medan kosong aja pula tempat. Untuk apa datang tempat kosong? Berarti dah dia membocorkan. Pada yang terbesar tuh di Medan tuh bisa pula ketika datang uang tak ada. Berarti kan udah ada tim. Tolong Pak bergerak Pak. Ini sudah apa nih? Terbesar kalau memang pas geledahnya mana jadi? Wallahu a'lam. Terlepas kita kata kitab nih akan datang balo turun sama umat nih kalau menganggap suatu pemerintahan tuh kebuntungan bagi dia. Itu satu. Yang kedua, dikatakan wal amanatu maghnaman, amanah itu menjadi sebagai keberuntungan juga. Tadi kepemimpinan. Ya. Amanah itu gitu. Dititipkan sama dia sesuatu, aku pakai lah ini gitu dia. Boleh-boleh aja Ustadz, tapi memang uangnya terpercaya. Contohnya, ini kan pengurus masjid atau apalah begitu, pakai uangnya untuk modal usaha. Tapi ketika nanti minta bisa tidak? Takut nanti ketika lambat laun, tunggulah dua apa. Ini dia sudah menganggap sebagai keberuntungan. Kalau niat dia, tapi kalau niat dia tidak, tak apa-apa, uang udah mengasih amanah, berarti udah percaya. Kan gato-gato bukan di sini aja. Gato-gato di mana pengurus masjid biasa bendahara itu para pedagang-pedagang. Uang-uang yang berado, kan itu tuh. Kan itu gato-gato begitu. Karena dia tahu perputaran duit tuh. Makanya harus ditanamkan amanah, aku tetap balik. Silahkan pakai kalau memang sepakatannya. Ini duit nih, aku susah nak menjaga, tetapi ketika diminta, ini kan begitu, dia pengurus. Tapi memang kalau zaman dulu tuh luar biasa, duit kuyak pun tak berani pakai ya. Topian ya. Tapi ingat yang perlu dipasang tuh amanah tuh bukan keberuntungan. Takut dia memegang duit, tapi tak ada uang yang ada kecuali udah loti lah dia, kau aja. Karena dia tahu ini duit umat. Ini cerita bab masjid. Begitu juga pesantren. Sakit pesantren sekarang kan meminta duit pesantren kepada umat, tapi untuk untung pribadi. Anak yatim masuk tak gratis. Orang susah masuk tak gratis. Ini kau ngajar nih pesantren begini nih. Anda mendirikan pesantren minta umat. Kan gitu tuh. Sodorkan umat bikin proposal. Tiba-tiba anak yatim uang susah. Tak ada pula dia apa kan. Masuk kantong pribadi. Pimpinan yayasan pesantren punya mobil cantik, rumah mewah, duit lancar. Ini kan tak amanah nih. Umat menitipkan amanah itu supaya dirikan pesantren untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini terjadi juga. Kan gitu. Makanya wal amanatu maghnaman. Yang sakit sekarang udah menjual-jual nama pesantren nih. Uang-uang apa di jalan, pakai baju jubah. Kasih kotak. Minta atas nama pesantren kian. Nanti ada tim terkumpul loh. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Inilah akan muncul balo jika 15 macam ni ada pada umat Muhammad. Udah itu lagi wazakatu maghraman. Zakat tu dianggap sebagai kerugian. Asal keluar zakat, rugi aku asal sampai setahun keluar zakat. Zakat lagi. Padi banyak sekian, zakat ugo. Dodo sawit sekian ton, zakat ugo. Anak 10, bini 3. Gitu dah. Zakat iya. Aduh, zakat ugo. Kalau udah dianggap zakat sebagai kerugian, harusnya persepsi orang berzakat nih, alhamdulillah ya Allah, bisa keluar zakat. Berarti engkau telah menitipkan joki padaku. Tanda terima kasih keluar zakat. Kan itu. Kalau tak sampai kan tak keluar kan? Kan gitu kan kaedahnya. Jadi ketika tiba-tiba menganggap zakat adalah kerugian, ini akan menjadi balo. Maka sebaik-baik zakat.
Atu zakah itu ada mirip seperti kata ata. Dia menunaikan itu makna mendatangi. Kalau bisa, ini dia punya zakat nih. Uang yatim, uang mesokin itu dihantarkannya door to door. Itu bawa pas. Karena dia menganggap uang yang datang, elok kau datang ke rumahku, kan keuntungan kau. Salah. Dia menganggap kerugian. Kalau dia merasa itu pas, ini ada duit zakat nih. Datangi rumah orang tu, kan terasa dekat nih kawan nih. Uang kayu tu pula datang ke gubuk reyot aku nih. Dia merasa tidak dikucilkan dalam bab agama nih. Itu lebih utama lagi. Kalau bab zakat. Tapi kalau juga tak bisa, baiknya dia mencari uang yang amanah. Tolong kau sampaikan kepada sepolan-sepolan. Dan dia merasa tidak kau datang. Tidak macam kejadian di Jawa, berpijak-pijak. Yang tengok duit cuma 20.000. Kan itu masalah. Ya kok apa? Nenek-nenek apa semua menggeletek lah. Terpijak menggelesek terus. Innalillah dia isdet terus. Itu maka sebaik atau zakat itu mendatangi, bukan didatangi. Itu sebaik. Tapi andai kata seandainya terjadi uang tu datang ke Ustaz, tak apa-apa. Dia mau dikasih. Tapi kalau seandainya kita minta uang tu, kata aku minta maaf, harusnya aku yang datang. Harusnya gitu. Karena kita kan dalam bahasa bab kitab, zakat itu adalah kotoran kita. Anak bosian. Jadi menurut kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasad, zakat itu ketika dianggap sebagai kerugian, maka disitulah terjadi balo kepada umat ini. Coba tengok. Andai kata zakat itu penggunaannya luar biasa, maslahat bosa untuk umat nih. Ya. Al-wasliyah tu banyak mendapat wakaf, manfaat, zakat apa semua. Tapi pendaya gunaannya terbatas. Saya ni darah saya pendidikan saya tak wasliyah. Dari ibtidaiyah, senawi, Qismu Ali sampai Qismu Ali itu tingkat SMA ya. Saya masuk ke anggota al-wasliyah itu. Tapi banyak wakaf-wakaf yang tidur di al-wasliyah. Banyak wakaf-wakaf tidur di al-wasliyah. Masuk pendidikan-pendidikannya pun. Kalau seandainya al-wasliyah itu kokoh, tak perlu ada pesantren di Batubara nih dah. Sumatera Utara ini tak boleh ada pesantren. Karena di dalam al-wasliyah udah memfasilitaskan anak menjadi ulama. Situ belajar kitab. Dulu saya membawa kitab tuh. Inilah mako badan saya yang terbontuk upo bungku. Karena kenapa? Bogat betul. Upo batu bata bak kitab tafsir Jalalin, Mau'izatul Mu'minin, Ummul Barahin, Bulughul Maram, Tuhfatut Tullab, Minhajut Talibin. Ilmu-ilmu begitulah. Jadi dibawa, dia berkitab satu tabal. Bawa buku lagi. Nah, karena belajar uang yang dalam al-wasliyah ini 2 kali lipat. Belajar umum belajar ke, bahasa Inggris belajar, matematika belajar, bahasa Indonesia belajar. Yang ilmu agama juga belajar. Jadi muatannya lebih banyak. Artinya saya tengok sekarang, dulu ada uang al-wasliyah berangkat ke Mesir. Sembang Syanam tu berangkat ke Mesir, itu suatu apa? Sekarang macam-macam melempem awak dah. Banyak-banyak di pesantren. Ini cerita bab apa? Bukan bab itu saya salahkan oleh tidak. Pemanfaatannya belum optimal, itunya tuh. Inilah yang hendak digerakkan oleh pemimpin yang baru ini agar lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Udah, kita lanjutkan. Ustaz kampanye al-wasliyah bukan, tidak. Tak ada manfaat saya itu. Al-Asari, uang pegarawan. Iya. Dan partai itu PKS. Ustaz berpartai tidak. Manu pun tidak sih. Itu tak pala lah kita nak cituan. Pas masuk ke bilik suara, kita ni banyak warna sini. Ada golput. Apa-apa itu pilihan dia. Memilih tak memilih hak dia. Itu hak. Kalau memilih hak dia. Kalau tak memilih hak dia. Macam mana anda awak paksa? Bagi dia, itu yang terbaik. Tapi kalau perimbangan, kalau menurut dia hak tu warna ini, pilihlah. Saya bukan apa-apa. Kang saya apa, kita ni masing-masing ada. Karena menurut kita, di situ sampannya. Ya. Ayah saya ada menitip anak manah. Bukan tak boleh menimo warna, bukan.
Tapi kalau Anda optimal dalam umat nih, manapun usahlah dulu. Itu bahasa dia. Manapun usaha dulu. Karena susah. Kang ibarat warna saya merah. Masuk ke warna hijau tak timo nih. Merah Ustaz nih kata dia. Apa begitu tuh? Umpama. Ibarat ada sini saya kuning. Ya, entah itu biru. Kuning kawan nih. Padahal di atas tuh berpolok-polukan orang tuh. Kita sini bersetumbuhan. Kan kacau. Di atas tuh berangkul. Makan nasi goreng semeja. Di hotel. Tergalak-galak orang tuh. Awak di sini berkecamuk. Kacau betul. Iya. Berbagi kue. Kau setengah potong ya. Yang seperempat, yang sepertiga. Iya pak. Uang kawan-kawan banyak. Grup-grup anggota dewan, kawan-kawan banyak apa itu. Ya bab-bab muda lah, tidak lah tua. Tinggal lagi kita di sini kalau kita katakan itu hak perjuangkan karena keyakinan kita. Kalau itu adalah sampan mempermudah, pakai itu. Pakai itu. Ustaz macam politisi ya. Kira pilih apa dia Ustaz? Akan pada saya jadi. Datilah. Atalah ya Allah. Mega. Atalah ya Allah. Bapak bisa tengok track record saya. Dari mula saya balik Batubara ni mana pun tidak saya. Ya tanyalah mana pun tidak. Maksudnya untuk partai kalau pilihan, itu ada. Tapi saya kalau tanya Ustaz mana elok. Pendapat Ustaz lah ada. Dipepet saya terus. Saya panggil aku. Itu nama udah 4 mata. Di kio mata kan 1, 2, 3, 4 apa pun saya cerita. Kalau yang ramai-ramai ini biarlah. Masing-masing akal manusia ini punya pertimbangan. Dan kita dimintai pertanggungjawaban atas yang kita pilih. Kalau yang kita pilih ini sekarang bagus, lalu dalam perjalanan ke muka menyalah, kita tak bisa disalahkan ke muka. Karena yang dihukum kita yang tahu sekarang ini. Ini kan kepilih, tiba-tiba udah menjabat, na'udzubillah min zalik, macam Firaun. Iya kan? Wah itu tak tahu. Kita tahu sekarang. Nanti akan datang kan koja Allah yang tahu tuh. Iya, ibaratnya entah macam bursa kepala desa gitu. Bursa apa gitu kan, pilihan-pilihan begitulah. Dah. Udah itu lagi wa ata'ur rijal wa ata'ar rijalu zaujatah. Maaf. Patuh laki kepada bini. Ini tanda dekat balu. Kata kitab nih. Asal kata bini itu, bang buat ini. Iya dek, kata dia. Bang, rolling dek, kata dia. Bang, cuci piring bang. Iya dek, kata dia. Bang, tidur luar bang. Kata dia. Apa kau gitulah. Udah gawat lah tuh. Ada, bukan patuh. Sayang silahkan. Sayang. Berarti dari diri kita. Bukan susu dia. Bukan kanan kiri. Kanan bang, kanan. Kiri bang, kiri. Muka bang, muka. Belakang bang, belakang. Ini tak boleh. Tapi kalau dari pribadi dia tengok bini itu susah pula. Kan rumah tangga tu baik tuh. Capek dia. Cuci dia. Ini harmonis. Iya tidak suruh. Itu gawat itu. Itu tanda ini dalam kitab nih. Wa ata'ar rajul, patuhnya laki zaujatahu kepada bininya. Ya. Itu yang nomor 4. Nomor 5, aqah ummahu. Durhaka sama mak. Dulu pernah kisah. Omak tu kau tinggalan bini kau ni tak botol ni. Karena dia patuh sama omak tinggal. Ya. Sekarang malah penyakit tu bini pula. Abang pilih aku apa sama abang? Kacau bahasa begini nih. Kacau bahasa ini. Dia tu lain, maka mama lain. Masa suruh pilih? Harusnya dia oma tu, oma abang, oma aku go. Mana pula lain? Tidak. Makom. Jangan begitu. Abang ibu kasih oma abang aja. Coba aku tengok abang kasih oma ya. Kata dia. Oh ya Allah. Hak nafkah itu ada sama anak laki-laki. Untuk emak dia tu ada hak nafkah. Wah itu.
Bukan tak sayang bini, sayanglah, silahkan. Tapi kalau sompat, kan kita kan disuruh memuliakan perempuan nih, anak perempuan kita sayangi, saudara perempuan kita sayangi, ada bab perempuan lagi omak kita, istri kita, kan semua perempuan nih, dan semua perempuan ini bergantung sama kita. Karena laki-laki itu simbol kekuatan dan penjagaan. Maka kalau betino ini sebetulnya secara hakikat dasar yang ingin botol betino itu kita. Ayat juga mengatakan begitu. Tapi perempuan nih dengan laki-laki itu tak apalah ingin buana ada. Asal dia udah cukup, dia kan perhiasan. Perhiasan dia banyak, dia kan bentuk perhiasan juga dunia tuh. Oh masuk gini baju cantik, duit banyak. Maka kalau keluar PKH sana betul aja. Saping. Iya. Wajah tuh. Itu keluar PKH berapa dia dah? Sekian juta apa gitu kan. Karena memang secara hakikat betino tuh gamar gitu. Kalau bini tu muka 50 put kono pijak gajah kata siapa? Ustaz sobat gitu kan. Gitu. Ajaklah saping. Berubah tuh. Kono merah tu beberapa halai ya, berubah dah tu. Dari begini jadi. Kata dia. Senyum. Air putih aja. Itu. Jadi memang secara hakikat ini. Itu. jadi gini, di dalam Al-Qur'an itu sebut zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dihiaskan ingin betul kepada perempuan, maksudnya laki-laki. Kalau perempuan perhiasan. Kenapa perempuan ini ondak dan laki-laki? Perlindungan. Perempuan yang sendiri rentan kono godaan, tak selamat apa dan sebagainya. Sehebat apapun perempuan, belajar dia karate, pencak silat, ini tapak putih, tapak suci, tapak kotau, tapak gajah. Ini tapak suci, sekali topuk suci, sekali topuk kotau. Paham begitu lah. Tetap dia polu dengan laki-laki. Karena tengok bab laki-laki. Tanyalah sama anak-anak. Omak dia sama ayah dia takut dia ayah dia tu. Kenapa? Laki-lakinya ada songgak itu dia. Hendak keluar takut dia. Omak macam mana pun tetap kata dia. Marah omak berkilah. Memang begitu dua laki-laki ni. Saking kan dipolukan laki-laki ni dalam bab perempuan. Gas saja poneng, tinggal masuk gitu aja awak agak bang. Gas tak bisa bang, kata dia. Poneng awak. Cito gas saja tinggal apa aja. Nama dia sebetulnya sayang dia aja tuh Ustaz. Manjo dia. Tapi tiap saat. Itu pada kawan. Asal gas. Ya Allah. Laga dan gas awaknya dia. Iya, Bapak aja Ustaz mengalami itu. Ya saya cerita pengalaman. Riset saya, Pak. Riset. Ganti bola lampu tinggal naik aja putar. Kadang-kadang orang rumah tengok video secara langsung saya. Masuk saya ya kata dia gitu. Jadi itu. Bola lampu ni kan tinggal tahu apa entah bangku pegang sama tinggal putar gitu aja. Tetap ganti bola lampu itu ya, kata dia. Takut jatuh pula. Aduh saya. Laki-laki dia berani walau jatuh. Saya dari tangga di atas tu jatuh saya. Kono engkel kakinya. Bantai-bantai lah. Karena memang mental laki-laki itu kalau jatuh tu kalau tak berdarah belum laki-laki dah boh. Budak-budak itu ada anak saya nomor 3 tu. Macam-macam kelakuan. Lotih. Berdarah-darah badan main leng apa semua. Manjat-manjat. Udah. Jadi ini. Yang kelima. Yang keenam. Wabarra sadiqahu. Wabarra sadiqahu. Dia berbuat baik sama kawan dia aja. Ya. Baik. Memang berbuat baik sama kawan lah. Tapi kepada keluarga tidak. Kepada oma ayah kurang. Pada gitu tuh. Ini CS. Tiap malam minum. Ayah tak pernah ajak minum. Pergaulan itu nomor utama. Terima kasih CS. Sama mak dia melahirkan dia tak pernah ajak. Terima kasih mak. Aduh. Salah makam. Ini
Selanjutnya yang nomor 7, wajapa abahu. Melawan sama ayah. Melawan sama ayah. Oma ayah tuh satu paket. Oma ayah satu paket. Berkelahi laki bini itu urusan uang tuh. Urusan kita tengok aja lah. Tak bisa kita apa-apa. Datang oma, tolong oma ni topu ayah. Luar biasa nih. Salah makom. Oma ayah berarti bini sama laki. Bini yang melawan laki itu urusan uang tuh. Urusan kita itu. Oma kita ini ayah kita. Oh, surga di bawah tapak kaki aku. Apa kata laki ya? Surga di bawah tapak kaki aku. Bertanding-tanding surga di bawah kaki. Oh, tak main bola orang terus. Kan gitu. Itu nomor 7. Nomor 8. Wartafa'atil aswat fil masjid. Meninggi-ninggi suara di masjid. Ini bahasa menjahit-jahit. Wallah alam apa maksud dalam kalam ini? Bukan azan. Kalau azan itu adalah panggilan. Ini apa nih? Ini mungkin tahapus suatu saat di akhir zaman. Masjid itu jadi tempat hingar-bingar. Tapi entah macam mana bahasa. Kan hadis ini kan ada penjelasannya lagi. Hah? Udah. Oh, cici mana tuh, Pak? Musik disco. Nah, itu maulah bahasa begitu. Itu tuh tinggal tul balo lah. Berarti masjid bukan kan sebagai suatu apa lagi ya. Nomor 9-nya wakana zaimul kaum, adalah pemimpin kaum itu arzalahum, yang paling buruk akhlak. Itu jadi pemimpin. Yang preman, yang penyamun, yang tukang tokoh, bos mafia. Itu jadi apa? Harusnya propam menertibkan polisi, dia pula jadi pemimpin. Yang parah yang tadi. Itu. Nauzubillah min zalik. Wa akramar rajul, dan laki-laki yang paling mulia makhafata syarrihi, karena takut kepada keburukannya. Dimuliakan dia bukan karena elok, takut buruk dia. Maksudnya dia aja lah dimuliakan, takut kang dia apa-apanya wak. Gitu. Iya. Udah itu lagi dikatakan wasyarabatil khumur, minum mabuk itu udah merajalela. Nanti di rumah orang apa enggak pilihan? Teh manis, kopi, susu, kamput, tua. Sampai ditawa kan begitu. Sudah merajalela. Namun zaman itu entah apa-apa lah. Entah apa-apa. Tapi sudah merajalela. Jadi dibuat macam sekarang ini kan modelnya bekaleng. Oh iya Pak ya. Iya Pak ya. Wala bisal harir. Sutra yang dibuat dari ulat sutra itu udah biasa dipakai. Nomor 13, wattakhazatil kinah. Wattakhazil kinatu. Penari-penari itu udah bebas. Jadi idola. Bapak biar tahu. Yang ceramah-ceramah begini, kalau cerita masalah YouTube, kurang subscribe. Kawan aja 3 tahun, 1000 pun tak lewat. Tapi kalau yang joget-joget, oh banyak. Entahkan TikTok, entahkan TokTok, entahkan Tik-Tik. Ramai. Jadi bukan berarti yang dalam bab agama, wah hebat, enggak. Mikir-mikir begini, ingat akhirat tuh. Ustaz Somad kenapa banyak? Ustaz Somad tuh yang cerdas. Dia pandai menggayakan dakwah itu. Sampai ada beberapa saat yang lalu, dia diejek. Mungkin tim dia nengok. Dibahasakan. Ustadz, kapan melawak lagi di Jakarta? Melawak aku dikatakannya, kata dia. Melawak, kata dia. Rupanya tuh uang grup sebelah ditengok. Grup yang suka membid'ah-bid'ahkan tuh. Kan tak goma sama dia tuh. Karena dia punya hujah. Aku ketawa-ketawa begini, kata dia. Tiga universitas di luar negeri itu masuk. Mesir, Suriah, Sudan, kata dia. Ustadz kalian serius mana? Bau LC, itu pun tak mengarang kitab. Aku golak-golak begini, banyak kitab yang kutulis, kata dia. Buku. Tak serius aku aja hebat, kata dia. Jadi ini ada cerita sombong nih, kata dia. Maka bahasa dia, al-mutakabbiru alal mutakabbiri sadaqatun. Sombong kepada orang sombong sedekah. Mana ada hadis lah, kata orang dia jawab itu kan.
Siapa yang mengatakan hadis? Barulah masuk bahasa batu bara. Bodoh, kata dia. Kan uang batu bara yang dulu-dulu, bodoh kok, yang gitu. Itulah bahasa dia masuk tuh. Siapa mengatakan itu hadis? Jadi maksudnya memang kadang kala ada dekat akhir zaman itu dengan yang pekau-pekau agama nih, walaupun udah melimpah ruah, walaupun udah entah disiarkan, entah dibuat undangan apa, lain. Bedo kalau yang namanya hingar-bingar dunia. Itu manusia tuh suka dengan itu. Secau banyak. Dah. Udah itu lagi, sikit lagi nih. Nomor 14, wal ma'azib. Ini ma'azib ini alat musik. Bersebar. Itu udah tanda tun balu. Cuman ada ulama mengatakan ma'azib di sini yang alatul malahi, melalaikan. Salat tak ingat, ibadah tak ingat. Maka ada satu kesempatan di kampung kita ini, biiznillah mungkin karena ada udah dongah, asal sampai kang azan, mati keyboard oh. Udah selesai azan, bantai rontak balik. Nunggu azan aja. Apa nih? Ada juga nunggu salat dan sebagainya. Kalau dulu petunjuk itu nunggu azan dia pun salat juga harus gitu. Tapi ada kan ma'azib ini dulu musik memang bercampur dengan zina sama khamar. Dulu kalau uang hidup musik sampai subuh, sampai pagi. Malam tuh dihidupkan terus. Dulu zaman-zaman jahiliyah tuh gitu. Di situ disediakan minum mabuk sama betino-betino. Jadi pesta pora. Maka zaman itu dulu ma'azib tuh haram karena unsur itu. Kalau Roma Irama itu kan masukkan nada dan dakwah itu. Mengeluarkan pesan-pesan negatif di dalam itu. Dan yang lain-lain juga begitu. Makanya ditanya, apa musik yang haram? Apakah alat apakah suaranya? Apakah uangnya? Apa tujuan niat musik tadi? Iya, jadi ada halaluhu halalun wa haramuhu haramun. Itu tak silap saya kutip daripada perkataan Imam Nawawi. Halalnya musik itu halal, haramnya musik itu haram. Begitu. Udah itu lagi yang nomor 15 yang terakhir. Wala ana akhiru hadhil ummati awalaha. Melaknat akhir nih, yang belakang nih, umat awal, para sahabat, imam-imam. Sekarang kan udah banyak nih. Dia melaknat begini. Tak betul Imam Syafi'i itu dah, kata dah. Cuma hebat betul dia banding Imam Syafi'i. Tak betul tuh sahabat itu tak bisa pakai, Rasul ini pakai. Dari mana kita dapat kalau tidak dari sahabat? Daripada tabi'in. Kan begitu. Ada sekarang pokoknya yang sekarang ni lah yang mengikut betul zaman Rasul. Siapa mengatakan? Mengikut bermazhab tu lah yang betul. Karena orang tu menggali hukum tu dari situ. Saking kan hebat mazhab ini kan itu metodologi itu. Metode menggali hukum. Imam Bukhari yang ahli hadis saja mazhab Syafi'i. Pemazhab juga dia. Bukan sembarangan. Maka dikatakan terakhir. Fal yartakibu inda zalika rihan hamra. Au khasapan au maskhan. Maka kalau udah terjadi kalian begitu, terjadi yang namanya angin merah. Udah itu lagi gempa. Udah itu lagi kemusnahan. Jadi. Iya. Jadi pemohon kita kepada Allah selamat kampung batu bara kita dan lain sebagainya. Dan yang namanya yang balo-balo, yang bahayu-bahayu. Semoga ada manfaat. Kalau sekiranya ada nak tanya, dipersilakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.